Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, rombongan Wu Qingqiu dihentikan oleh Ouyang Changqing saat dalam perjalanan menuju susunan teleportasi. Andai saja pada saat itu mereka tidak dihentikan, mungkin rombongan Wu Qingqiu sudah bisa pergi ke Shizhou. Sayangnya karena mereka terhambat oleh Ouyang Changqing, akhirnya mereka justru disusul oleh para pangeran dari Kekaisaran Bintang Pedang. Di antara semua pangeran itu, Bai Li Sedum adalah orang yang benar-benar mendominasi. Bahkan di akhir part sebelumnya, Bai Li Sedum berniat untuk menghabisi mereka semua dan menyandra Cucu. Lalu apa yang terjadi? Mari kita saksikan di part 213. Part kali ini Ane ambil dari bab 1065 sampai dengan 1071. 7 bab. Jadi sebenarnya ini enggak dikit ya babnya, ini banyak banget 7 bab. Tapi karena ceritanya banyak yang berulang-ulang, akhirnya Ane cut dan jadilah durasinya sependek ini gitu ya. Bai Li Sedum mengangkat tangannya dan melepaskan bilah petir ungu ke arah Yilin dan yang lainnya. Semua orang pasrah dan tidak berdaya di hadapan Dewa Kematian. Tahap kelima mata Dewa Kongming, barir petir ungu. Segera beberapa lapis barir terbentuk. "Kakak!" teriak Yilin penuh dengan semangat ketika mendengar suara itu. Pun yang lain juga serempak berseru, "Zovan!" Bai Li Sedum terkejut untuk sesaat, tapi dia masih begitu percaya diri dengan serangannya. Lalu benturan pun terjadi antara bilah pedang Bai Li Sedum yang kemudian ditahan oleh penghalang dari Zovan. Tapi lapisan pertama hancur dan bilah pedang itu bergerak terus menuju lapisan kedua. Bilah pedang kembali membentur lapisan kedua dan kini pada lapisan kedua, bilah pedang itu tertahan dan tidak bisa bergerak. Semua itu terjadi karena pada lapisan pertama, serangan Bai Li Sedum sudah berkurang drastis kekuatannya. Lalu pada lapisan kedua ini, bilah pedang itu pun akhirnya diserap dan hilang. Yang tersisa dari serangan itu hanyalah angin sepoi-sepoi yang kemudian mengibarkan rambut serta jubah Zovan. Semua orang terpukau melihat Zovan yang kini berdiri kokoh di depan mereka. Bai Li Sedum pun mengurutkan keningnya. Dia sendiri terkejut bahwa ternyata serangannya bisa ditahan dengan begitu mudah. Dia akhirnya mengerti alasan kenapa leluhur mereka ingin mengambil kepala dari Zovan. "Kak," Yilin tampak sangat gembira pada awalnya. Namun tiba-tiba dia menjadi sedih. "Kak, maafkan aku. Aku lagi-lagi mengecewakanmu. Aku gagal menjaga kakak ipar. Aku layak untuk mendapatkan hukuman." Zovan tidak menoleh. Dia melihat ke depan, dan di sana terlihat sosok Bai Li Jinggang yang kini memegang Cucu, dan tubuh Cucu pun kelihatan gemetar ketakutan. Melihat kondisi dari Cucu, seketika aura di sekitar Zovan berubah menjadi dingin dan mencekam. Murong Zue yang kini melihat Zovan langsung berseru, "Orang jahat, apa yang kau lakukan di sini? Kau bukan lawan mereka, jadi jangan sombong. Yang ada di hadapanmu itu adalah putra mahkota yang memegang gelar Raja Pedang tak terkalahkan di generasi kedua. Dia yang memegang seluruh kekuatan di generasi muda." Zovan sama sekali tidak memperdulikan ocehan Murong Zue. Dia terus berjalan dengan tatapan dingin. "Nah, lupakan saja. Karena kau memang begitu ingin mati, maka teruslah maju. Lagi pula penjahat sepertimu memang layak mati," kata Murong Zue dengan kesal. Ouyang Changqing menoleh ke arah Murong Zue dengan tatapan bingung. "Zue Mei, meski Bai Li Sedum memiliki julukan yang begitu tinggi, tapi Zovan juga adalah jenius pertama di Shizhou.
Dia bahkan lebih kuat daripada saudara Yelin. Mungkin ini adalah kesempatan untuk kita menang. Omong kosong. Terakhir kali dia memang bisa menahan kekuatan surga dan bumi yang lepas kendali. Tapi seperti kata para orang tua, itu mungkin terjadi karena dia berhasil menyegel kekuatan itu. Jadi, kekuatannya tidaklah setinggi yang kau bayangkan. Lagi pula aku pernah melawannya sebelumnya. Aku tahu bahwa dia tidak terlalu kuat. Dia tidak akan mampu menahan serangan dari Bailey Sedum. Apapun yang dia lakukan, dia hanya akan menjemput kematian. Benarkah? Aku pikir penyelamat hidup kita telah tiba. Tapi jika seperti ini, maka itu tidak akan ada bedanya, kata Ouyang Changqing dengan wajah kecewa. Tuan muda Ouyang tidak perlu khawatir. Sekarang selama ada saudara Zuo di sini, kita semua akan aman, kata Wu Qingqiu dengan suara terbata-bata karena dia juga terluka. Bagaimana kamu bisa yakin? Menurut Sui Mei, anak itu bahkan tidak berbakat. Wu Qingqiu lalu tersenyum dan berkata, Nona Murong, Anda mengatakan pernah bertarung melawan saudara Zuo sebelumnya. Apa Anda yakin kalau saudara Zuo serius dalam melawan Anda? Serius? Bukankah itu sudah jelas? Apa menurutmu aku tidak mampu memaksa dia mengeluarkan semua kemampuannya? Kata Murong Zui dengan kesal. Tapi Wu Qingqiu menghela nafas dan berkata, pada konferensi di Akademi Suanglong sebelumnya, aku mendengar ini dari para murid Sekte Moje. Kalau saudara Zuo itu bisa menjadi pasif untuk sementara waktu, dia tidak akan bertarung jika menurutnya itu tidak ada artinya. Lalu jika dia sudah serius dalam bertarung, maka dia akan menunjukkan kekuatan aslinya. Satu pertanyaan untuk Anda, Nona Murong. Apa saat melawan Anda, saudara Zuo menggunakan kemampuan matanya? Mata? Ya, itu benar. Kemampuan dari kakak laki-lakiku itu sekitar 60-70% dari matanya. Jadi jika saat melawanmu dia tidak menggunakan matanya, maka itu berarti dia bahkan tidak mengeluarkan sampai 30% kemampuannya. Artinya, bahkan kau belum melihat kemampuan sejati dari kakak laki-lakiku, kata Yelin dengan penuh ejekan. Mendengar itu, Murong Zui tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya dan menatap So Fan dengan penuh ketidakpercayaan. Lalu di sisi lain Bailey Sedum menyeringai. Qian Fan atau Zo Fan, bagaimana aku harus memanggil Anda? Terserah saja. Baik, kalau begitu, Tuan Zhou saja. Aku ingat saat pertama kali melihat Tuan Zuo itu memberikan perasaan yang tak terduga. Bahkan leluhur pun sampai tertipu oleh kertakan Anda. Lalu saat leluhur tahu kebenarannya dari Raja Pedang Leng Yu, itu membuatnya marah dan mengeluarkan titah untuk memenggal kepalamu. Tapi, sungguh, kertakanmu itu memang sangat mengagumkan. Sekarang, bagaimana jika kita akhiri ini dengan cepat? Aku akan melepaskan mereka semua, tapi Anda harus menyerahkan kepala Anda dengan patuh. So Fan melirik Bailey Sedum. Kau dari tadi terus mengoceh. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kau tidak mengenalku? Baiklah. Aku adalah putra mahkota dari Kekaisaran Bintang Pedang, Bailey Sedum. Aku yang nantinya akan menggantikan leluhur di masa depan. Seharusnya Anda tidak melupakanku begitu saja, padahal kita sudah pernah bertemu, kata Bailey Sedum dengan penuh rasa percaya diri. So Fan perlahan menutup matanya seperti orang yang tengah mengingat sesuatu. Sampai akhirnya matanya perlahan terbuka dan dia berkata, maafkan aku,
Tapi sepertinya aku memang tidak bisa mengingat setiap orang yang lewat. Tuan, apa maksud Anda? Saya sudah mengatakan nama saya adalah Bailey Sedum. Bagaimana Anda bisa tidak mengenalinya? Wajah Bailey Sedum tampak geram. Tapi Sofwan tertawa. Memangnya apa untungnya bagiku untuk mengingat setiap nama dari figuran? Bahkan jika kau menyebutkan namamu, itu bahkan tidak akan merubah fakta. Lagi pula, saat terakhir kali aku bertemu dengan Bailey Yutian, di saat itu masih ada 5 orang Raja Pedang yang bersamanya. Jadi untuk apa aku repot-repot harus mengingat seperti kalian? Jika aku harus mengingat sampah-sampah seperti kalian, bisa-bisa isi kepalaku pun jadi penuh. Tuan Zhou, sepertinya Anda terlalu merendahkan kami, kata Bailey Sedum. Matanya menajam dan dia sangat marah. Tapi Sofwan tidak peduli sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan berkata, asal kau tahu, aku selalu membagi setiap orang dalam 2 kelompok di mataku. Pertama mereka adalah teman, dan yang kedua adalah musuh. Jadi menurutmu, di manakah posisimu di mataku sekarang? Musuh. Sofwan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, mungkinkah Tuan Zhou menganggap aku sebagai teman? Jika itu benar, sepertinya Anda telah salah memilih. Sofwan tertawa. Tidak sama sekali. Kau tidak masuk dalam kedua kategori itu. Kau belum pernah ada di mataku. Jadi kau tidak ada bedanya dengan pejalan kaki yang sedang lewat. Karena itu aku bahkan tidak menganggapmu ada. Ketika Wu Qingqiu dan yang lainnya mendengarkan ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Itu sungguh adalah penghinaan yang sangat kejam. Tubuh Bailey Sedum bergetar dan tangannya terkepal erat. Dia sangat marah sampai aura membunuhnya lepas tak terkendali. Bocah sialan, kau pecundang yang berpura-pura sok kuat sepanjang waktu. Sayang sekali, hari ini aku akan memenggal kepalamu. Tapi sebelum itu, karena wanita ini sudah tidak berguna, maka adik kedua, habisi dia, kata Bailey Sedum pada Bailey Jinggang. Bailey Jinggang pun segera mengangguk dan tangannya dipenuhi dengan pancaran petir ungu. Dia langsung menghantam ke arah kepala cucu. Sas! Namun sebelum pedang itu menghancurkan kepala cucu, tiba-tiba sebuah cahaya merah keluar dari tubuh cucu dan menghentikan serangannya. Bailey Jinggang terkejut dan dia tampak kebingungan. Cahaya merah itu seperti pedang roh, namun itu terlalu aneh. Bahkan dia tidak pernah melihat yang seperti itu. Tapi Bailey Jinggang menyeringai. Pedang roh atau apapun itu, selama dia memiliki armor level 7, maka itu tidak menjadi masalah. Bailey Jinggang kembali mengepalkan tangannya dan menyerang cucu dengan kekuatan yang lebih kuat. Bahkan jika pedang ini melindungi wanita ini, tapi selama dia hancur, maka wanita ini pun akan ikut mati, kata Bailey Jinggang sambil tertawa. Aku khawatir kamulah yang akan hancur dan menjadi cacing. Di saat itu Sofwan tiba-tiba sangat dekat dan ada di depan cucu. Sofwan mengayunkan lengan kilin miliknya, dan pukulan kedua orang ini saling bertemu. Kekuatan mata dahsyat saling beradu satu sama lain, lalu tiba-tiba suara tulang retak terdengar di telinga semua orang. Bailey Jinggang membuka matanya lebar-lebar, dan ada rasa sakit dan panas yang bercampur menjadi satu di area lengan. Sampah, lebih baik kau jauhkan tanganmu dari istriku, kata Sofwan yang penuh dengan penindasan. Dia dalam sekejap berpindah dengan menggunakan mata Dewa Gongming.
Sofan mendesak pukulan Bai Li Jinggang, dan dengan segera tangan Bai Li Jinggang pun hancur dan darah serta daging menyebar ke segala arah. Bai Li Jinggang benar-benar terkejut akan semua ini. Dia telah melatih tubuhnya sejak kecil, jadi bagaimana mungkin dia akan kalah seperti ini? Bai Li Jinggang menatap Sofan dengan penuh ketakutan. Dia bahkan sampai berpikir, apakah Sofan itu masih seorang manusia atau bukan? Lalu, saat Bai Li Jinggang menoleh ke arah Sofan, di saat itu sebuah pukulan kembali mendarat di tubuhnya. Namun, kali ini lebih kuat, dan dalam sekejap menghancurkan lengan Bai Li Jinggang. Debu dan pasir berterbangan ke langit, dan itu sungguh adalah penindasan yang mengerikan. Semua orang yang melihat ini benar-benar terkejut dan mulut mereka bahkan sampai ternganga. Kini mereka bisa melihat Sofan yang kini berdiri di samping Juju. Dia tampak menjaganya dengan penuh kasih sayang. Lalu Juju sendiri yang semula ketakutan kini menjadi jauh lebih tenang. Kakak kedua, teriak ke-8 pangeran lainnya. Mereka semua ketakutan dan bingung bercampur aduk menjadi satu. Lagi pula saat ini kakak kedua mereka yang sangat kuat pun ternyata mati dalam satu gerakan. Itu sungguh tidak masuk akal. Belum lagi cara Sofan datang ke sisi Bai Li Jinggang itu juga sangat cepat sampai mereka tidak sadar. Itu semakin membuat mereka semua kebingungan dan juga ketakutan. Di sisi lain, Bai Li Sedung pun keheranan. Wajah pun kini tampak serius. Sepertinya anak ini tidak hanya sekedar menggertak, tapi bagaimana bisa dia bergerak secepat itu? Bahkan aku tidak bisa mengikuti gerakannya. Murongzue yang juga melihat itu ikut tercengang. Dia akhirnya melihat sendiri kekuatan Sofan. Lalu dia juga mulai berpikir, apakah mungkin Sofan itu memang menahan diri saat bertarung dengannya? Dan juga apakah memang Sofan itu sengaja untuk menemuinya guna membalas budi? Pikiran Murongzue kini bercampur aduk dan wajahnya pun penuh dengan keengganan. Semua yang ia lihat seperti sebuah mimpi di siang bolong. Tidak masuk akal. Hei, saudara Yelin, si So benar-benar menentang surga sepertinya, kata Ouyang Changqing yang terkejut dan tampak tidak percaya dengan apa yang ia saksikan hari ini. Bagaimana sebenarnya murid nomor 1 kalian itu berkultivasi? Kenapa dia bisa sekuat ini? Kamu tentu tahu bahwa kekuatan Bai Li Jinggang itu sangatlah kuat. Bahkan dia bisa menahan seranganmu. Artinya dia tidak berada di bawah kita. Tapi dia mati dalam satu gerakan. Itu artinya kekuatan Sofan itu sangatlah luar biasa. Yelin pun berpikir keras. Meskipun dia tahu bahwa lengan Qilin itu sangatlah kuat dalam serangan fisik, namun bagaimana bisa kekuatan Sofan meningkat begitu drastis sejak pertemuan terakhir mereka? Yelin benar-benar merasa tertinggal jauh oleh Sofan. Ouyang melihat ekspresi dari Yelin yang sedih, dan dia bisa merasakan hal yang sama. Tapi di sisi lain, Ouyang Changqing juga merasa diselamatkan. Karena kedatangan Sofan kali ini, dia masih bisa bernafas. Lalu meski dia adalah orang yang sombong, tapi Ouyang Changqing juga adalah orang yang selalu menghargai hutang budi. Jadi sejak saat itu juga, Ouyang Changqing menghormati Sofan, dan dia pun sangat berterima kasih padanya. Kembali lagi ke Sofan. Kini dia melihat Juju. King Chen, apa kamu tidak apa-apa?
Aku sekarang ada di sini," katanya dengan suara yang lembut. King Chen kini sudah sangat diam. Dia tidak lagi ketakutan meskipun tubuhnya masih sedikit bergetar. Tapi sejak berada di sebelah Zofan, dia merasa sangat nyaman. Bai Li Sedum tampak memperhatikan Zofan. Dia tidak menyangka kalau kekuatan anak ini akan sebesar itu. Lalu, dia segera memberikan kode pada para pangeran lainnya. Dia tahu bahwa Zofan ini bukanlah orang yang bisa diabaikan, jadi mereka harus segera menghabisinya. Kedelapan pangeran langsung mengangguk serempak dan melesat ke arah Zofan. Mereka menyerang dari segala arah dengan pedang ungu di tangan mereka. "Kak Zo, menghindar!" teriak Ouyang Changqing. Dia bahkan sekarang memanggil Zofan dengan imbuhan kakak, karena sekarang Ouyang Changqing sangat menghormatinya. Tapi Zofan tampak acuh tak acuh. Dia meraih pinggang cucu sambil menyenandungkan sebuah lagu untuk membuat cucu lebih tenang. Sedangkan serangan dari para pangeran kini semakin dekat dan hanya tinggal berjarak 5 meter sebelum menyentuh tubuhnya. "Kazuo, menghindarlah. Meski kamu sayang istrimu, tapi situasimu tidak dalam keadaan aman," teriak Ouyang Changqing dengan cemas. Tapi Zofan tidak peduli. Dia hanya menyenandungkan nada yang lembut seperti lagu pengantar tidur. Yelin dan orang-orang dari Shiso tampak lebih tenang. Kak Zuo adalah orang yang sangat kuat. Apalagi saat ini ada Kak King Chen. Hatinya jadi meleleh. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Kak Zuo akan menyanyikan lagu yang begitu lembut dan menenangkan hati Kak King Chen. "Hei, lagu apa yang penting? Sekarang jika dia mengabaikan serangan ini, maka dia akan mati bersama dengan wanitanya," kata Ouyang Changqing yang tampak semakin panik. Murong Zue yang sedari tadi melihat semua itu tiba-tiba pipinya memerah. Dia bisa merasakan keharmonisan dan kasih sayang dari Zofan. Cih, iblis ini, dia memang tidak punya akal. Sudah, aku akan mati saja hari ini. Serangan ke-8 pangeran hanya tinggal 1 meter dari tubuh Zofan, dan dia masih tidak bergerak. Bai Li Sedum pun sampai berpikir, apakah mungkin Zofan itu sudah menyerah? King Chen akhirnya sudah sangat tenang. Dia berada di pelukan Zofan seperti seorang bayi. Tapi di saat itu, pedang sudah berada di depan kulitnya. Sudah sangat terlambat untuk menghindar. Tapi Zofan, dia menjadi sangat dingin dan dia mengangkat kepalanya sekaligus berkata, "Berani kalian menyentuh King Chen, kalian sungguh mencari kematian." Ledakan keras terjadi dan segera pelindung yang mengisolasi dunia di sekitar Zofan pun terbentuk. Mata Dewa Kongming tahap keempat, domain mutlak. Zofan masih memeluk tubuh cucu, tapi tatapannya sangat dingin dan tegas. Ke-8 pangeran langsung ditelan oleh domain Zofan. Tubuh mereka langsung terbakar oleh api dan dalam hitungan detik, nafas kehidupan ke-8 pangeran itu pun hilang seketika. Bai Li Sedum yang berdiri agak jauh terkejut. Bahkan keringat dingin merembes keluar dari dahinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Zofan akan seperti ini. Dalam sekejap, ke-9 pangeran lain kini sudah menemui ajal mereka tanpa mereka tahu apa yang terjadi. Mungkin jika mereka direinkarnasikan, mereka akan bertanya-tanya, kenapa mereka bisa masuk ke dalam lingkaran roda reinkarnasi.
Wu Qingqiu dan Yanmo melihat Zhou Fan dengan penuh rasa frustasi. Selama ini mereka berpikir bahwa Zhou Fan telah tiada. Namun mereka memang tidak pernah menyerah. Mereka terus berlatih setiap hari. Namun hari ini, di hadapan mereka, Zhou Fan datang dengan kekuatan yang sudah berada di level yang berbeda. Mereka bahkan merasa kalau apa yang mereka lakukan selama ini adalah sia-sia. Selain mereka, Ouyang Changqing kini pun berseru dengan penuh semangat. Luar biasa, kekuatan Kak Zuo sangat luar biasa. Yelin sendiri mendengar itu dan hanya bisa menghela nafas. Padahal sebelumnya dia bisa mengalahkanku dan hampir membunuhku saat dia menggunakan api hitam seukuran biji jagung. Tapi kali ini, dia mengeluarkan yang lebih dahsyat dan memusnahkan ke-8 pangeran yang kuatnya berada jauh di atas rata-rata. Di sisi lain, Mu Rongzhui melihat Zhou Fan dengan ekspresi rumit. Dia akhirnya sadar bahwa Zhou Fan adalah eksistensi yang tidak bisa dia lawan. Tapi bagaimanapun caranya, dia ingin menyingkirkan Zhou Fan. Karena jika Zhou Fan masih ada, maka Mu Rongzhui yakin kalau berencana di dunia tidak akan pernah berhenti. Zhou Fan kini dengan ringan memeluk tubuh cucu. Dia bisa melihat juga bahwa cucu tidur semakin lelap dan wajahnya terlihat damai tanpa sebuah ketakutan. Melihat semua itu, Zhou Fan pun tersenyum bahagia. Dia senang bahwa istrinya kini sudah aman. Qing Chen, kali ini aku akan mengirimmu pergi dengan selamat, kata Zhou Fan sambil membelai rambut cucu dengan lembut. Namun pada saat itu tiba-tiba suara guntur menggelegar di langit dan Bai Li Sedum kembali mengeluarkan pedang Qi yang menekan. Dia bergerak lurus ke arah Zhou Fan tanpa basa-basi. Ouyang Changqing melihat ini dan berseru dengan penuh kekecewaan. Bai Li Sedum, kau menyebut dirimu sebagai jenis pertama di seluruh benua. Tapi melihat seorang ahli yang menjaga istrinya, kau tampaknya tidak peduli dan malah menyerangnya. Sungguh menyedihkan. Tapi Bai Li Sedum tertawa. Aku bahkan tidak peduli dengan semua ucapanmu. Hari ini aku akan menghabisi anak ini sehingga misi kami pun terselesaikan. Zhou Fan perlahan menaikkan matanya. Kau hanya seorang perjalan kaki, tapi kau berani mengganggu tidur istriku. Sepertinya kau memang sudah bosan hidup. Apa katamu? Bentak Bai Li Sedum. Tahap kedua mata Dewa Gongming, penghancur langit. Pupil kanan mata Zhou Fan memancarkan dua cahaya keemasan. Matilah dan pergilah ke neraka. Api petir hitam bercampur dengan kekuatan tahap 2 mata Dewa Gongming. Kini, pilar cahaya seperti laser dibungkus oleh api petir hitam dan mengeluarkan aura yang sangat menekan. Akhirnya pedang Bai Li Sedum bertemu dengan serangan dari Zhou Fan. Gelombang yang sangat kuat menyebar dengan sangat cepat. Tapi siapa sangka bahwa setelah benturan serangan itu, pedang Qi milik Bai Li Sedum hancur dalam ketiadaan. Wajah Bai Li Sedum memucat dan tampak tidak percaya. Dia perlahan tenggelam dalam keputusasaan. Lalu sebuah ide keluar dan dia mengeluarkan sebuah pedang roh dengan cahaya perak yang memukau. Bai Li Sedum kini menyeringai dan sangat percaya diri. Sekarang Zhou Fan, aku sudah menemukan kelemahanmu. Meski seranganmu kuat, tapi aku memiliki senjata roh tingkat 11 di tanganku. Hari ini seranganmu akan menjadi lumpur di hadapanku. Senjata roh memang kuat, tapi selama dia bukan pedang suci, apa kau pikir bisa menahan seranganku? Kata Zhou Fan dengan acuh tak acuh. Bai Li Sedum tidak mengerti akan apa yang diucapkan Zhou Fan. Dia segera memblokir serangan itu dengan pedang miliknya. Tapi benar saja,
Saat pedang itu berbenturan dengan serangan Sofan, dia mulai bergetar. Lalu retakan mulai muncul dan itu mengejutkan Bailey Sedum. Pedang itu hancur dan segera Sofan masuk bergerak lurus. Bailey Sedum dengan sigap menghindarinya. Bailey Sedum yang sebelumnya sangat bermartabat benar-benar dibuat frustasi dan putus asa. Siapa sangka bahkan senjata tingkat 12 bisa hancur dengan begitu mudahnya. Kekuatan serangan Sofan bahkan jauh lebih mengerikan daripada para ahli di ranah Guiyuan. Bailey Sedum mengerutkan keningnya. Dia mulai berpikir apakah sebenarnya informasi yang dia terima itu salah. Apakah Bailey Yuyu mengkhianati mereka? Bailey Yuyu yang mengatakan bahwa anak ini bukan sebuah ancaman. Karena itu mereka menjadi kurang waspada. Lalu karena kali ini dia hampir kehilangan nyawanya karena hal itu. Tiba-tiba Bailey Sedum berteriak. Dia merasakan panas dan sakit dari area tangannya. Lalu saat dia melihat ke bawah, rupanya tangannya kini terbakar oleh api petir hitam. Sial, apa ini? Teriak Bailey Sedum. Tapi api itu terus bergerak ke atas membakar lengan sampai ke bahu Bailey Sedum. Melihat ini, semua orang yang tadi dikalahkan pun tertawa puas. Terutama Ouyang Changqing. Dialah yang terkuat di seluruh benua. Mengaku sebagai jenius nomor 1, tapi berteriak kesakitan seperti anak kecil. Sepertinya benar kata orang, bahwa orang yang berada di ambang kematian akan semakin bertingkah seperti anak kecil. Sambungnya. Bailey Sedum kini melompat ke sana kemari dan berteriak kesakitan. Api hitam yang membakar lengannya itu benar-benar melipat gandakan rasa sakit yang dia terima. Padahal Bailey Sedum memiliki fisik yang kuat akibat pemberian keluarga Bailey dan juga pelatihannya yang sejak kecil. Namun kali ini, api hitam tidak bisa dia atasi. Api hitam itu terlalu aneh untuk dimengerti. Jika ini diteruskan, maka dia akan terbakar hidup-hidup. Mendengar teriakan Bailey Sedum, Sofan tampak menyeringai. Sebelumnya api itu mengenai bajumu sesaat setelah pedang rohmu hancur. Padahal semula itu hanya api kecil, tapi dia akan terus berkembang menjadi lebih besar. Yelin pun mengangguk. Itu benar. Aku melihat sendiri api itu yang mengenai bajumu hanya seukuran biji wijen. Tapi kali ini itu akan mampu membakar lenganmu. Sungguh sangat menghibur. Bailey Sedum kini menggertakkan giginya dan dia tampak terus mengutuk. Kini Sofan dengan perlahan menopang tubuh Juju dan kembali ke arah Suwirwohua dan lainnya. Namun di saat itu tiba-tiba bilah pedang ungu muncul dari ketiadaan. Slas! Tangan yang terbakar oleh api hitam itu kini terbang ke langit dan api itu terus membakar lengan tanpa tuan itu. Rupanya ada seorang yang datang memotong lengan Bailey Sedum. Lalu darah terus mengalir dari lengan Bailey Sedum dan jatuh ke tanah. Jubahnya pun kini sampai berubah warna karena darah membasahi jubah itu. Semua orang tampak menatap Bailey Sedum dengan tatapan serius, menatap pria yang baru saja datang. Yang mulia, maafkan saya, tapi situasinya mendesak dan saya harus bertindak cepat, kata orang itu yang tidak lain adalah Bailey Yulei, sang raja pedang guntur. Kini wajah Sofan pun menjadi serius, tangannya pun terkepal erat. Bailey Sedum tahu ini adalah keadaan genting, tapi yang lebih penting adalah melenyapkan Sofan.
Jadi dia mengabaikan tindakan Bailey Yulei dan langsung berteriak, "Raja Pedang Guntur, bunuh dia. Bunuh si bajingan Sofan itu." Bailey Sedum tampak ragu untuk sesaat. Dia kemudian berkata, "Yang mulia, Anda sedang terluka parah. Lebih baik sekarang kita mundur terlebih dahulu untuk menyembuhkan luka Anda." Tapi Bailey Sedum tampak marah dan berteriak, "Raja Pedang Guntur, dengarkan baik-baik. Sofan adalah orang yang berbahaya dan leluhur meminta kita untuk mendapatkan kepalanya. Cepat ambil kepala anak itu dan aku akan mengatakannya pada leluhur, sehingga kamu akan mendapatkan pujian darinya." Bailey Yulei mendengar semua itu, tapi dia tidak langsung bertindak. Malah dia terlihat seperti memikirkan sesuatu dan sangat hati-hati. Di sisi lain, Sofan perlahan melepaskan Juju dan mengeluarkan botol porselen dari cincin miliknya. Dia kemudian memberikan pil berwarna hijau zamrud pada semua orang. "Makan itu dan segeralah pergi. Bawa King Chen bersama kalian." Sofan menyerahkan Juju pada Suirohua. Tapi Wu Qingqiu buru-buru berkata, "Tapi jika kamu membiarkan kami pergi, maka saudara Zuo, Raja Pedang, tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Maka harus ada orang yang menahannya," kata Sofan dengan wajah serius. Di saat itu pupil kanan mata Sofan segera mengeluarkan cincin emas dan pupil kirinya mengeluarkan api petir hitam. Sofan benar-benar akan full power dalam kesempatan ini. Melihat penampakan Sofan itu, Bailey Yutian terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Sofan yang hanya di ranah visi dewa ternyata bisa memberikan tekanan yang begitu luar biasa. Seolah-olah dia bisa merasakan kalau dia salah bertindak, maka nyawanya yang akan menjadi taruhan. Melihat penampakan Sofan, Bailey Yulei terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Sofan yang hanya di ranah visi dewa bisa memberikan tekanan yang begitu luar biasa. Seolah-olah dia bisa merasakan kalau dia salah bertindak, maka nyawa akan menjadi taruhannya. Bailey Yulei menyipitkan matanya dan lebih menghargai Sofan daripada sebelumnya. Pada saat yang sama, Ouyang Changqing dan yang lainnya sudah meminum pil pemberian Sofan, dan mereka pun sudah pulih walau hanya sedikit. Lalu sekarang tugas mereka adalah mengantarkan Juju keluar dari tempat ini. Tapi mereka masih ragu-ragu. Apakah Sofan bisa menahan seorang Raja Pedang seorang diri? Sofan memandang mereka semua yang masih belum juga bergerak. Lalu kemudian berteriak, "Apa yang masih kalian lakukan di sini? Cepat pergi." "Kak Zo, Anda telah menyelamatkan hidup kami dan kami berhutang budi akan hal itu. Jadi aku, Ouyang Changqing, tidak akan pernah melupakannya. Sekarang situasi semakin rumit karena musuh yang kuat sudah datang. Jadi tidak mungkin aku melarikan diri sendirian. Aku bukan orang yang takut mati, jadi aku akan membantumu di sini," katanya dengan penuh percaya diri. Tapi Sofan langsung memarahi Ouyang Changqing. "Kau benar-benar idiot. Jika kau masih di sini, lantas siapa yang akan mengantarkan King Chen pergi dengan selamat? Kau berhutang budi padaku, maka bayarlah dengan mengantarkan istriku sampai ke tempat yang aman. Dengan begitu, kita tidak memiliki hutang budi satu sama lain. Jadi pergilah." Mata Ouyang Changqing terbuka lebar. "Aku mengerti. Kak Zo, jangan khawatir. Aku berbeda dengan Yelin. Aku pasti akan mengantarkan istrimu dengan aman dan membayarkan rahmat penyelamatanmu ini." Mendengar itu, Yelin tampak kesal dan berkata, "Apa maksudmu? Kenapa kau seolah-olah merendahkanku?" "Tentu saja, Kak Zo memintamu untuk mengirimkan istrinya dengan selamat.
tapi kau tidak bisa melakukannya. Sungguh mengecewakan. Tapi tenang, ada aku di sini dan aku akan melaksanakan tugas ini dengan baik, kata Ouyang Cangking dengan penuh percaya diri. Hei bajingan, kami tertahan di sini semua itu karena tindakanmu. Jika kau tidak menghentikan kami, maka orang-orang dari Zhongzhou itu tidak akan pernah mengejar kami. Apa katamu? Jadi kau menyalahkanku? Bentak Ouyang Cangking. Lagi-lagi mereka berdua bertengkar lagi. Tapi di sisi lain, Bai Lee Sedum langsung mencibir. Kalian ingin lari? Sepertinya kalian sangat suka bermimpi. Sekarang Raja Pedang ada di sini. Apa kalian pikir kalian masih bisa melarikan diri? Raja Pedang Guntur, bunuh mereka semua. Aku sendiri yang akan melaporkan masalah ini pada leluhur. Bai Li Yule kini mengerutkan keningnya. Keringat dingin mengalir dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Lagi pula dia sudah berjanji pada Bai Li Yuyu untuk menyelamatkan Shofan. Tapi jika begini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Raja Pedang Guntur, anak ini adalah buronan yang diminta leluhur. Kenapa kau tidak mau bertindak dengan segera? Bai Lee Sedum mulai curiga. Pada saat itu sosok wanita cantik datang ke tempat itu dan semua orang melihatnya. Dia orang yang sudah sangat familiar. Siapa lagi kalau bukan Bai Li Yuyu? Raja Pedang Leng Yu, kata Ouyang Cangking dengan wajah masam. Sebelumnya satu Raja Pedang sudah sangat menyusahkan. Lantas, bagaimana jika ada dua Raja Pedang? Mereka sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Bai Li Yule pun melihat sosok Yuyu dan menghela napas lega. Lalu dia menghadap Bai Lee Sedum dan berkata, Yang mulia, sekarang Anda terluka parah. Karena itu lebih baik kita kembali dan mengobati luka ini. Anak-anak itu biar diurus oleh Yuyu. Lagi pula belakangan ini dia banyak membuat leluhur tidak puas. Biarkan dia menebus kinerjanya yang buruk itu. Jadi ini alasanmu mengulur-ulur waktu. Rupanya Raja Pedang Guntur ingin memberikan kredit ini pada Raja Pedang Leng Yu, kata Bai Lee Sedum. Baiklah, jika memang begitu, Raja Pedang Leng Yu, segera habisi mereka. Aku ingin melihat kamu memenggal kepala Shofan. Aku tidak akan puas sebelum kepala anak itu tergeletak di tanah. Bai Li Yule dan Bai Li Yuyu saling bertukar pandang dengan kerutan di dahi mereka. Lalu akhirnya Bai Li Yuyu berkata, Yang mulia, Anda adalah putra mahkota dan dilatih untuk menjadi penerus leluhur. Saat ini Anda sedang terluka, jadi segeralah kembali bersama dengan Kak Yule. Saya pasti akan menangani masalah ini dengan segera. Tapi Bai Lee Sedum langsung melambaikan tangannya. Tidak akan. Aku tidak akan puas sebelum melihat kepala bocah itu tergeletak di tanah. Aku harus melihatnya mati dengan mata kepalaku sendiri. Yang mulia, masalah ini akan saya atasi. Kenapa Anda tidak percaya dengan kami, Raja Pedang? Tanya Bai Li Yuyu. Selain itu yang mulia, tubuh Anda sangat berharga. Saya tidak bisa membayangkan betapa marahnya leluhur jika melihat luka Anda seperti ini. Karena itu segeralah kembali dan memulihkan diri. Tolong jangan mempersulit keadaan kami. Bai Lee Sedum tampak kesal. Kalian tidak perlu khawatir akan hal itu. Aku yang akan menanggung semuanya sendiri. Bahkan jika leluhur yang bertanya, aku pun akan menyelesaikannya sendiri. Yang mulia, sepertinya Anda lupa bahwa jika leluhur sudah marah, apakah Anda yakin masih bisa menanggungnya sendiri? Tanya Yuyu. Bai Li Yule pun mengangguk.
Saya harap Yang Mulia tidak mempermalukan kami lebih dari ini. Jika Anda terus menunda masalah ini, maka kami pun harus menanggung resikonya. Semua ini demi kebaikan Anda sendiri, jadi tolong pikirkan dengan pikiran yang jernih. Kelopak mata Bailey Sedum bergetar. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kalian adalah pilar keluarga Bailey, dan di hadapan kalian ada orang yang bisa menghancurkan ketenangan keluarga Bailey. Kalian malah terus berdebat denganku. Apa kalian pikir ini suatu hal yang layak?" Bailey Yule menghela nafas panjang. "Yang Mulia, tolong mengertilah kali ini saja." "Cih, aku harap kalian tidak menyesali tindakan kalian hari ini." Bailey Sedum dengan penuh amarah berbalik dan terbang menjauh. Bailey Yule menoleh ke arah Yuyu dan mengangguk sebagai sebuah isyarat. Lalu setelahnya, Bailey Yule pun mengikuti Bailey Sedum. Dan sekarang di sana tertinggal Bailey Yuyu dan rombongan Sofan. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. Ya, meskipun durasinya cukup pendek, tapi ini sebenarnya 7 bab. Dan ya begitulah. Cukup untuk hari ini, dan see you again di next video. Bye.